yang di Messenger yang tadi ya? Ya, yang question, sedangkan datanya itu yang kedua. Oke. Datanya itu yang formatnya CV apa ya itu? Cuma datanya nanti dibuka dalam bentuk Jamovi, Miss. Nanti pelan. Oke. Jadi ini soalnya yang mau orang jawab, terus mari kita import lagi. Baik, kenapa Anda di sini? Tutup. Ini finance nggak berguna, bukan nggak berguna nanti maksudnya. Jamovi. Ini Miss, nanti ke sini. Sorry. Kita buka Jamovi, lalu nanti import data yang tadi Miss ada download dan. Yang judulnya practice bukan? Data yang Excel. Yang kedua, yang terakhir dikirim Miss, yang disimpan dalam bentuk CSV. Yang setelah question, yang terakhir sekali. Oh iya, oke. Ya. CSV, oke. Terus itu bisa diimport ya? Ya, dari Jamovi. Wah, kenapa Mbak Jamovi? Importnya di sini. Buka Jamovi, garis 3 di sebelah kiri, import, lalu masukkan data yang tadi, Miss. Oke, siap, thank you. Sip. Ini kayaknya terakhir saya sudah kasih masuk, jadi tinggal klik aja di sini. Bukannya dituntun, sorry, bukannya dituntun dari data Excel, simpan dulu ke CSV itu. Takutnya nanti dikirimnya data Excel, terus nanti teman-teman yang lain bingung mau simpannya gimana. Enggak ya? Kira-kira tadi enggak? Itu kan, tadi itu bukannya langsung kirim dalam bentuknya ya, Mel? Iya sih, tapi maksudnya dia ada aja dari ini kan, dari Excel, gimana simpannya supaya bisa dibuka ke Jamovi. Oh, oke. Jadi datanya Excel itu apa saya simpan di sini ya? Di papa laptop lama ini. Finance bukan statistik. Datanya yang ini. Ini kan? Excel. Nah. Yang sebelumnya, yang sebelum edit DP credibility, DP satunya itu karakteristik, iya. Jadi kalau misalnya masih dalam bentuk Excel yang ini, sabar ya Mem, sabar subur. Apa Lisa nak sama dengan Rian Kecrewet kan? I'm sorry. Sambil menunggu berikut nanti di IUP, berarti Rian nggak hanya mau solo, mau duet sama Mem Lisa. Ditunggu. Saya di bagian apa sih namanya yang bilang gambar dokumentasi. ANOVA, one way ANOVA. Oke. Ini kalau mau simpan dalam bentuk yang tadi Antora mau ini, tinggal save as. Astaga. Sabar Lisa. Langkah, kalau misalnya dibuka masih dalam bentuk Excel, lalu mau disimpan, nanti klik save as, lalu kita misalnya simpan lagi di statistik tadi. Kita akan bersabar, Excel tidak merespon, dan tinggal ganti saja formatnya menjadi, nah loh, yang mana nih Mem? Kok ada dua saya punya CSV-nya, Mem? Yang mana ya? Di atas. Yang Macintosh ya, Sir?
atas. Ya. Yang di atas. Oh, ini. Oh iya, ini contohnya. Terus misalnya ini tes. Tes. Save. Dan tada. Belum. Supaya anak papa nanti bisa belajar. Anak papa. Gimana? Ini tuh makanya saya Yes. rekam tuh. Ini dia, sudah ada. Tada. Ini datanya. Tapi ini kayaknya yang sebelum diedit. Jadi tolong pakai yang ini tadi, yang Serso kelar edit, yang Serso kasih masuk DP credibility sama karakteristik. Jadi let's go back to Jamovi. Jamovi. Ini hapus dulu berarti semua ya, karena kita start dari awal. Pilih apa tadi? Save as, kamu pakai file apa? SSD? CSV. SP, oke. Ya. Iya, mem. Tapi kalau misalnya nanti orang bikin dalam bentuk Jamovi, Jono kok langsung kirim di grup supaya langsung lebih gampang ngambil. Nah, itu dia kok. Maksud itu dari tadi. Siap. Kita hapus lagi. Oke. Kalau sudah seperti ini, Pelan-pelan ya. kalau sudah seperti ini, Pelan-pelan. Supaya dapat rasa. Maksudnya supaya live dapat lihat. haleluya. Jadi lihat lagi soalnya ya, Memser. Jadi soalnya yang tadi itu number 1 is Min. yang kita akan cari untuk nomor 1 dan nomor 2 ini sama soalnya. Tapi ini untuk variabelnya karakteristik, ini variabelnya credibility. Kalau pertanyaannya seperti ini, maka yang orang cari adalah min. Cuman minnya, nilai minnya dari karakteristik sama min dari credibility. Ini karena datanya dari Sir Abraham tadi sudah ada, orang sudah input lagi. Masa apa orang mau review ulang dari Excel ya, men? Nggak usah. Nggak usah ya, oke. Ini saya sudah hitung sendiri. Jadi credibility ini rata-rata dari ini, credibility yang per soal ini. Nah, jadi hasilnya di sini. Lalu sama juga dengan katanya apa ya, karakteristik itu sudah di karakteristik beralih karakteristik. Harusnya studio ada responden course. Karakteristik juga begitu. Di sini kayaknya harus. That's it. Jadi yang C1 sampai 10 yang RE yang serta kode ini untuk karakteristik, NM sampai NM1 sampai NM berapa tadi itu? 14. Ya. Itu dia punya credibility. Lalu CRE1 ini adalah dia punya 6 dikurang dengan ini. Oh, iya ini data sebelumnya. Aduh, gimana ya? Dia pakai 6 kurang 1 karena datanya terbalik. Ya, betul mem. Jadi biasa kalau orang kirim data di kuesioner, DP tingkat paling selalu dan kurang itu ini posisinya terbalik. Jadi kita harus pindah. Ya. Tapi kalau misalnya DP data memang 5 adalah nilai yang paling baik, berarti orang sendal sarubah. Kecuali mem, kalau misalnya dia punya nilai terbalik, baru orang hitung. Yes. Makanya waktu kasih masuk, ini kuesioner nomor 1 sampai nomor 10 ini, tiap soal ini, poin yang student pertama jawabnya untuk question 1, tapi harusnya 1 ini bernilai 5, karena terbalik, makanya dipindahkanlah ke kode CR1, yang itu 6 dikurangi dengan 1 hasilnya 5. Jadi semua akan dikurangi 6 untuk dapatkan DP hasil sebenarnya. Sama dengan yang di sebelah juga credibility-nya ini. Nah ini rata-rata sudah semua. Credibility juga begitu. Ini tidak dia punya 1 itu bukan poin yang the highest. Harusnya kan 5. Makanya diputar lagi. Misalnya taruh kode untuk NM1 jadinya CRE1.
Makanya ini hasilnya itu didapat dari satu tunjuk pakai jari. Ini hasilnya dapat dari 6 dikurangi dengan ini yang pertama sekali NN1. Ini. Makanya hasilnya tadi 4. Mana dia? Yes, 4. Dan seterusnya sampai selesai, lalu diambillah dia punya average-nya, rata-rata. Ini hasilnya. Credibility. Kalau yang sebelumnya kan itu karakteristik. Oke, kalau datanya sudah siap, karena kita cari min-nya, yang lebih mudah adalah let's go to the katakan udah analisis, kemudian exploration, ulang. Ya, pelan-pelan, Sir. Iya. Pertama, analisis. Lalu kita ke exploration. Ini untuk cuma mau cari min. Kalaupun mau cari median boleh, standar deviasi boleh. Lalu klik descriptives. Oh, dia punya ini kok jauh betul. Kita kembalikan dia. Yes, kalau sudah seperti ini, tadi kan ada soal orang mau cari min dari ini karakteristik sama credibility. Boleh sih satu kali isi aja dua-dua supaya DP hasil keluar. Mar kalau mau satu-satu juga boleh sesuai menu. Jadi mau kerjakan satu-satu atau satu kali juga mem. Jadi mau cari karakteristik ini dia. Let's go to the variables karena ini variable, credibility variable. Kalau sudah klik statistik. Sebenarnya ini keluarnya sudah hasil sih ini. Kalau misalnya nanti sebentar DP min dengan ini belum tercentang, nanti saya klik di statistik. Tapi biasanya suka centang otomatis. Klik min, nanti minnya udah keluar di sini. Kalaupun mau lihat medium, boleh. Mode juga boleh. Ini hasilnya. Jadi min untuk karakteristik 2,68, min untuk credibility-nya 2,9. Oh ya. Gampang bukan? Iya. Gampang asal Miss yang buat sih gampang. Tunggu Miss, kenapa saya di bagian bawahnya tidak ada itu sample size, central tendency? Oke, ulang dari awal ya Mem. Ini kita hapus lagi. Tenang Mem, pelan-pelan ini sudah setengah 9, jam 9 tapi mantap. Oke, analisis Mem. Mem klik analisis sudah. Oke, lanjut. Lalu klik di yang 3 balok itu Mem, yang coklat silver queen itu, exploration. Ya, kalau Mem klik ada muncul deskriptif. Klik 3 balok. Ada muncul deskriptif, Mem klik deskriptifnya. Nah, lalu karena sesuai pertanyaan, orang mau cari nilai min, karakteristik dan credibility. Berarti carilah di sini variabel yang credibility, karakteristik, pindahkan ke variabel. Lalu yang kedua adalah credibility. Pindahkan lagi ke variabel. Sudah, Mem? Oke. Saya lupa klik statistiknya tadi. Ya, begini penampakannya. Ya, untuk lihat ini statistik, Mem. Iya. Kalau sembunyikan, klik lagi. Jadi nilainya keluar di sini. Ini dan 2,6. Tadi sembunyikan di mana? Maksudnya itu sembunyikan? Yang Nah, tadi? memangnya mau lihat menunya itu ini. Oh. Klik lagi. Ya, tada, simsalabim. Tada. Lalu ini, berarti kalau minyak sudah ketemu, ya tinggal kita copy, lalu kita taruh di sini. Oh, ini tadi kita pakai one sample, tapi hasilnya sama aja sih. Tadi Sir Abraham juga bilang, ya kan Mem Ellen, tidak terjadi apa-apa. Sir Abraham bilang it's okay. Oke, karena Yang dibuat oleh Miss Lisa correct. padahal kita cari jalan sendiri. Lalu, pokoknya taruhlah di tabel inilah nanti. Soalnya Sir memang ajar orang cuma lihat dari tes ke sana, dia nak suruh pernah orang korek ke eksplorasi itu. Kalaupun yang ini pertamanya kita kerja manual, yang min median mode ini kan lalu kerjanya manual. Kan enggak di Excel kalau nggak salah ya.
Boleh buka ulang tuh soal. Boleh DP bunyi soal. Kalau seandainya dia belum kasih data kayak rupa tadi, dia cuma kasih deskriptif control backing DP Excel, bagaimana prosesnya rupa tadi ya? Yes. Bentuk bacaan itu kontrol mesti kerjakan di Excel. Ini cuma menjaga jangan sampai dapat pertanyaan seperti itu. Kayak yang di long test itu Kang Mem. Kayak long test. Iya, berarti orang mesti input data satu-satu. Tapi itu data yang ini yang orang ada kerja ini berdasarkan questionnaire. Iya. Jadi kalau misalnya itu questionnaire, kalau misalnya dalam bentuk banyak, apalagi DP responden banyak, nggak mungkin orang yang input, pasti saya siapkan DP data. Soalnya kalau orang input, Lama sekali. Iya, lama sekali tuh. Jangan-jangan kerja 3 jam lagi. 6 jam bisa jadi. 6 jam bisa jadi itu. Ya, tapi kalau misalnya questionnaire, semoga sistemnya sudah siapkan data, tinggal orang kurang mau klik-klik begini, no mem. Coba, Miss, DP soal, coba cek DP soal. What is the perceived over characteristic of the online news? Pokoknya kalau pertanyaan begini, lalu tidak ada bunyi seperti significant difference, relationship, berarti ini sebenarnya dia rata-rata. Cuman harusnya di sini harusnya tambah mean ya kali ya. What is the mean? Gitu, Pak. Iya, maksudnya kenapa dia tidak pakai begitu, Kak? Iya, Kenapa dia bilang apa dengan min? Kalau Bisa dicari, kalau orang kayak orang tahu deh, kaget cari mood, nggak ada tulis apa. Maksudnya, what is the mean of? iya, begitu maksudnya kita kok tidak ada penjelasan harus cari min di soal. Nah, tadi juga itu ditanya, nggak tanya, nomor 1 pakai apa itu tuh. Makanya saya cuma tahu tadi waktu bilang 1, 2 min, 3 tites, 4 ANOVA, 5 yang apa ya tadi? Regulasi. Ya. Menjebak sekali kalau kayak begitu. Itu sudah Sir. Kalau DP soal cuma begitu. Nah, kalau yang 3, 4 ini, sudah sabar dulu. Nomor 1, 2 aman Mem, Sir? Oke, lanjut. Nggak tahu tuh lain. Boleh bikin simpulan di situ Kak? Gimana cara bikin simpulannya? Soalnya saya selalu kesulitan dibikin simpulan tuh jawaban. Kalau baru dapat min belum bisa buat kesimpulan, Mem. Hanya kata min dari karakter online ini adalah sekian gitu doang kan? Paling kalau mau tulis ya berarti help me ya. Mean of characteristic. Yes, the mean of karakteristik CR aja lah. Is bla 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 2, Oh, langsung aja, gitu. Ya, karena kan cuma ditanya, Cuma tanya min, Kang. nanti yang lain ini yang baru orang deskripsi nanti. Oke, thank you Miss. Cuman sih sejauh ini kayaknya saya cuma baca DP tabel deh. Karena saya nggak lihat ini, saya cuma lihat yang di Jamovi ini saja. Kalau hasilnya sama atau tidak. Oke, baiklah. Lanjut. Nomor 3. Number 3. Miss Lori aman? Cuma min kok. Oke, baiklah. Aman, thank you, Miss. Nomor 3, is there any significant difference between in the perceived characteristic sama credibility consider to gender. Yang ini mau cari, ini nih, yang tadi saya tanya. Itu proverb. Jadi semua itu konsen. Kalau ini berarti DPH 0 adalah there is no. Ya kan, Mem? Bagaimana sampai Ya, karena statusnya adalah there are significant. Itu datanya kan. Jadi null hipotesisnya harus kebalikannya. Bisa soal? Jadi maksudnya sesual, dia cari apa? Perbedaan, apakah ada perbedaan yang signifikan? Ini untuk apa namanya ini? Variabel yang karakteristik sama variabel yang credibility, consider to gender. Gender ini. Oh, signifikan, Kang. Bukan signifikannya dicari, Sir.
Bukan tuh yang untuk HO-nya. Iya, ini hipotesisnya. Kebalikan, Jadi sebentar, there is no, kalau hawannya adalah there is significant difference. Jadi H1 itu alternatif harapannya orang signifikan, tetapi kenyataannya itu statusnya tidak signifikan gitu. Nah, kalaupun mau tahu dia signifikannya dari jangan kok ganggu dia. Kalaupun mau tahu dia signifikan dari mana, itu dari besar kecilnya 0, besar kecilnya. Kalau dia Normality. kurang dari 0,05, dia signifikan. Kalau dia hasilnya lebih dari 0,05, maka dia tidak signifikan. Kalau memang tanya dari mana, ya Bagaimana apa arti HO dengan HI itu? hipotesis, mem. mau apa soalnya dia tuh nggak banget bos. H ini Iya, ya siapa? hipotesis orang PK Itu yang menghafal dan nggak beda-beda dan sama dan semua. Tidak kok beda-beda. Sir Emon. Sir Emon. Hilang konsentrasi. Ulang, mem. Apa nih H0 dan H1? Iya. Nah, H0 H1 ini orang pakai kesimpulan sementara. Jadi nul hipotesis ini, orang pakai kesimpulan ini yang H0 ini mau menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari soal ini, mem. Signifikan antara karakteristik credibility berdasarkan ini gender. Ini kesimpulan sementara H0-nya. Itu yang nul hipotesis. Ya, sedangkan untuk alternatifnya ini kesimpulan yang lain yang sementara juga yang orang nggak tahu apakah hasilnya ini sebentar H0 atau H1. Jadi ini H ini hipotesis ini artinya kesimpulan sementara, mem. Oh, Kesimpulan sementara. Kalau saya hilang, help me ya. Kesimpulan sementara. Jadi kesimpulan sementara pertama adalah tidak ada hubungan. Tidak ada perbedaan yang signifikan. dapat tahu bagaimana itu kalau dia tidak ada perbedaan. Oke, jadi lihat soalnya ini, mem. Kan yang tadi saya tanya terakhir Pak Serdang, bagaimana kalau mau tahu dia no signifikan, mau bikin DP hipotesis. Ser bilang berdasarkan statusnya. Sebenarnya dari apa nih? Tapi tadi Mem Ellen saya bikin lebih simpel. Kalau misalnya dia punya soal adalah is there any significant difference bla 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 bla, berarti H0-nya ini there is no. Kalau soalnya tidak, Mem. Kalau soalnya is there no, misalnya ini ya, Mem, any significant begitu ya, is there no atau is there no any significant? There is no significant. Enggak, jadi pertanyaan ini, Mem, kan jadi pertanyaan. Oh, Ya, maka oke. maka pernyataannya di sini akan menjadi there There is is. dan di bawah There is. there is no. Begitu. Oke. Kita hapus lagi nih, ulang nih. Berarti intinya pernyataan yang di soal itu adalah H1-nya. Karena H1 ini kan alternatif. Kalau Alternatif ya ya. alternatif orang pakai kesimpulan alternatif yang H1 ini. Sedangkan H0 ini orang pakai kesimpulan tapi yang sementara. Misalnya Sementara. Ya. sebelumnya sudah ada penelitian yang bahas tentang ini perbedaan antara karakteristik credibility berdasarkan jenis kelamin. Lalu Ya. berdasarkan itu penelitian itu ternyata ada perbedaan yang signifikan. Ternyata tidak ada. Ini. Ternyata tidak ada. Lalu orang punya hipotesis alternatifnya adalah orang mau bilang kalau ternyata harusnya ada. Ya. Jadi orang penelitian ini. Jadi sebentar orang mau bandingkan apakah memang benar tidak ada
signifikan, perbedaan yang signifikan, ataukah memang ada perbedaan yang signifikan. Makanya Kalau ada perbedaan yang signifikan, berarti H0-nya ditolak. yes. Kalau Pokoknya H0 dengan H1 baku beda ya Kang. ya, yang satu Kalau atau satu diterima, DP1 ditolak. Kalau ditolak di atas, di bawah diterima begitu. yes. Yes, ma'am. Itu simpelnya. Halo. Oke, dan Yes, begitu sudah. Jadi Lo bikin, pakai ini serba tapi terangkan bikin sama dengan H0, Lisa. Ya, Mem. tapi bikin H0 sama H1-nya harus berdasarkan soal. Yes. Status soalnya, ma'am. Ini cuma tulis titik-titik karena mau tulisin lagi ya udahlah tulis lagi. Yes, betul. Bagaimana Yang penting tadi kata kuncinya aja. Gimana bagaimana lebih singkat yang Juna? Siapa suruh tadi nak semati mai? Apa sulit? Katanya Sir pelan-pelan nih, sudah paling pelan sudah ini. Ternyata Sirnya hilang. Sudah ya, Mem. Jadi ini dia punya H01. There is no significant difference. H1-nya adalah there is significant difference. Lalu mau tahu nilai signifikan dan tidak itu berdasarkan ini. Kalau Mem tanya 0,05 itu dari mana? Sopaten itu, Mem. Nilai alfanya sopaten 0,05. Sudah tidak bisa digabungkan. Yes. Ulang, Mam. Oh, oke. Ini signifikan, ini bagaimana pun jadi dia 0,05. Nah, itu yang tadi ada bilang. Kalau misalnya mau tahu dia Kan kalau kurvanya normal itu, batas normalitasnya itu 0,005. kalau mau cari di mana dapat 0,05, wah mana kita tahu, Sir. Ada bagan yang ada bagikan lalu waktu Miss Lori tanya. Oh, yang ada kurs-kurs itu. Yang ada nanti Ya. Biasanya orang pakai wajib ini karena ini yang normalnya, ya kan? Mem? Normalnya, ya. Makanya semua yang berkaitan kalau orang mau lihat dia signifikan atau tidak, orang lihat dari nilai ini. Nah, sekarang orang mau cari DP data apakah signifikan atau tidak. Oke. Raymond mau diulang lagi. Pemalu. Ya, Miss. Itu yang lebih kecil lebih besar itu bagaimana menentukan mau pakai tanda ini atau yang sebaliknya? Pokoknya kalau lebih kecil 0,05, lebih kecil 0,5 sama berarti masuk 0,05 itu Kang. Yes, Itu signifikan. yes. Jadi Karena Miss itu Lisa, 0,05 itu sama dengan given kok, nggak bisa dirubah kan? Memang so nilai paten. itu tadi Dancer normalitinya memang 0,05. Ada lagi yang lain, tapi normalnya yang orang pakai adalah 0,5. Dan di mana-mana sih rata-rata emang 0,05 sih. Mungkin ada penelitian beberapa toh, tapi berdasarkan experience rata-rata 0,05 karena normalitinya di sini ya kan, Mem? Untuk nilai signifikan ini. Nah, terus tadi Mem Marlin tanya kenapa lebih kecil ya, Mem? Iya. Nah, kalau misalnya lebih kecil dari atau Pokoknya berarti 0,5 ini 0, ke bawah, no? 0,5 ke bawah, Mem. Termasuk 0,05. Tapi sebentar kalau misalnya DP pernyataan is there no any significant, berarti kalau dia punya nilai lebih kecil dari 0,05 berarti dia tidak signifikan karena berdasarkan pertanyaan. Begitu ya, Mem Ellen, atau tidak? Ya. Ya kan? Semua berdasarkan pertanyaan. Jadi sebentar misalnya nih, Mem. Kalau pertanyaan di sini adalah is there any no significant difference? Maka sebentar kalau orang dapat hasilnya lebih kecil dari 0,05 berarti dia support no significant difference. Dia support ini nih. Dia support ini. Ini akan jadi H0 di sini. Salah, H1. Sorry, di sini. Alternatifnya. Ulang lagi. Oke, baiklah. Kalau misalnya ini pertanyaannya apakah ada perbedaan yang signifikan, ya kan, Mem? Jadi mau cari tahu signifikan atau tidak nih. Tapi pernyataan orang P kesimpulan alternatifnya adalah ada nih kesimpulan, ada ini perbedaan yang signifikan
antara karakteristik credibility dengan berdasarkan ini gender. Karena dia punya ini adalah ada perbedaan yang signifikan, lalu H0-nya ini tidak ada, untuk support ini nilainya itu memang harus di bawah 0,5, berarti dia signifikan. Ulang, gimana ya? Pokoknya kalau misalnya ini deh mem, dia support deh soalnya nih. Is there any significant? Kalau pertanyaannya, ya ada. Berarti jawabannya harus di bawah 0,05. Tapi kalau pertanyaannya, is there no any? No significant. Is there any no significant? Is there no? No. Is there? Iya, sudah lama anak sekolah ini. Is there no? Kalau misalnya pertanyaannya adalah, is there no any significant? Tapi rata-rata sih kalau penelitian tidak pernah pakai pernyataan seperti ini. Mungkin ada stop, mungkin. Sorry. Kalau misalnya ada pernyataan seperti ini, berarti kalau memang orang iyakan ini tidak ada perbedaan yang signifikan, berarti nilainya juga harus di bawah 0,5. Tapi dia sudah menjadi no signifikan. Karena orang mengiyakan yang tidak signifikan. Boleh, Mem? Oke. Makasih. Apakah mau diulang lagi? Lanjut. Kita lanjut. Oke. Melissa, kalau dang dia lebih besar, Nah, kalau sekarang, kalau dia dapatnya lebih besar DP ini. iya, berarti Mem kalau dia sekarang berdasarkan soal ini Kalau more than, Tidak syarat no signifikan, No no. signifikan berarti. lawannya. Lawannya. Yes. Tanya apa kita kalau itu? Tadi masuk pada DP tabel itu apa semua dang begitu? tabelnya. Enggak, Mem, nanti orang lihat terus bantar orang mau Tidak kerja. ada paling dari sini, Kang. Ini DP hasil nantinya kalau keluar. Ini belum Mem. Ini orang mau tahu signifikan dari mana, dari sini. Sebentar orang mau kerja dulu DP data, baru orang lihat angkanya nanti. Iya. Oke, Baiklah. lanjut. Good night everybody. Oke, sekarang karena orang mau cari ini perbedaannya, ini yang tadi saya bingung, nomor 3 dan 4 soalnya sama. Tapi orang pakai caranya berbeda. Karena gender ini dia masuk di catatanku. Kalau yang 4 ini kan Pada level. year level. Kalau gender ini kan AIC. Kalau gender ini kan cuma 2 grup. Cuma ada laki-laki dan perempuan. Nggak ada lagi grup-grup yang lain. Setengah laki-laki, nggak ada. Jadi cuma gender cuma 2 grup. Jadi kenapa orang pakai t-test? Karena itu mana ya tadi di penjelasan tabel yang Kiki udah share. Kiki itu, Kang. Ya, karena dia menggunakan ini pertama 2 independent test sama kalau dia groupingnya itu 2, aduh gimana sih jelasinnya, ampunilah aku. Iya, kalau groupingnya itu cuma 2 ini gender. Kalau year level ini kan orang nggak tahu ada berapa banyak. Dia lebih mungkin Ya, tahunnya kalau gender kan cuma laki-laki perempuan. Kalau year level 2000, 2001, 2002. ya, orang nggak tahu DP ini ada banyak pengelompokan grupnya itu ada banyak. Makanya nanti sebentar satu pakai t-test, satunya ini pakai ANOVA. Kalau di data di Kah? 2 years itu ada, kalau tidak salah ada 5 kelompok, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi memang lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 berarti mesti pakai yang tadi, yang disebutkan tadi. Mesti pakai ANOVA. Innova. Pakai ANOVA. Innova. Jadi itu di data itu 2 years itu ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, cuma sampai 4 barangkali, tidak salah. Tapi lebih dari 2. Tapi lebih dari 2, ya. Jadi DP posisi lebih dari 2, itu baru pakai ANOVA. Sementara tuh gender kan itu cuma laki-laki dan perempuan, cuma 2. Itu tuh tes karena cuma 2. Iya, Sir. Kalau orang mau cari, karena itu independen itu cuma, iya betul. Orang pakai t-test ini, Sir. Iya kan, soal 1 pakai karena cuma ini pakai gender. ANOVA. Sabar ya, berarti ini saya kasih kode juga di sini. Orang pakai ini pakai di tes.
T-test yang independen. Mantap, sobat sugabung ini sudah lebih mengerti kita. Independent T-test, yes. Oke. Kalau mau tanya lagi kenapa independen dan bukan dependen? Ya, karena variabelnya ini independen. Mau tahu dari mana itu? Aduh. Karena ada independen dan dependen kan variabel. Ini adalah independen. Mungkin itu Miss, kalau yang dependen itu kan dia artinya bergantung. Berarti kalau yang satu itu bergantung ke variabel yang lain. Tapi kalau kita lihat ini kan karakteristik itu kan biasa nggak ada sambungannya dengan credibility, maksudnya nggak saling mempengaruhi. Jadi mereka itu berdiri sendiri. Jadi makanya dia independen. Sungguh sangat jelas Kak Pribadi. Begitu Memser. Oh, luar biasa. Mantap sekali. Begitulah perbedaan dari independent variable dan dependent variable. Oke, let's continue. Jadi di sini tolong pakai independent. Kita kembali ke sini, kita ulang dari awal, Mem. Ini pindahkan dulu juga bikin kotor aja. Jadi apa kok tadi? Independent. Jadi kalau mau cari independent, kita ke analyze. Analisis. Lalu T-test karena dua variabel. Lalu, Enggak. Oh, iya, Sir. Lalu klik. Miss, sorry. Ini yang di blok yang mana ya? Karena blok. Belum di blok, Miss. Oh, belum di blok. Iya, Sir. Miss, jangan diblokir dulu. Oke. Jadi, berarti kita balik ke data ya? Normal, iya. Masih kalau mau lanjut juga boleh, tapi anggaplah kita kerjakan dari awal lagi. Oke. Oke, baiklah. Mem Marlin, are you with me? Sir aja. Yes, Miss. Oke, jadi Yes, Miss. analis, T-test. Lalu kita analis. klik independent. Ya, Sir. T-test. Iya, baru independent Sampel, yes. sample test. Ada pilihan create one sample, yes. Baru Hei, astaga. Apakah ini variabel dependent atau independent? Bingung saya. Independen, gender soalnya. Gak mau dependen ke dependen. Sudahlah. Oke. Independen, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. jadi independen. Jadi independen itu yang akan kita masukkan di grouping variabel, sedangkan dependen kita masukkan di sini. Oh, berarti itu dependen tadi yang ini terbalik berarti kita miss. Oh, ya. Betul. Independen, dependen. Berarti credibility-nya sabar. Soalnya apa lagi kan lupa aku. Is there any different characteristic and credibility based on gender? Yes, berarti orang Oke. Orang masukkan yang credibility, karakteristik ke dependent, kemudian credibility juga kita move ke dependent. Udah, Memser? Ya. Karena? Kok karena, Sir? Ya karena kita mau cari nih. Terus. Ini jam 12 juga nggak kelar ini kalau karena terus. Itu ada DP data-data, Mon. Karena ini, Sir, kenapa karakteristik? Soalnya ini karakteristik dan credibility. Yang orang mau cari nih, Sir, ada dua di sini. Kalau soalnya yang Twitter mah pindahkan Twitter, YouTube mah YouTube. Gitu, tapi beda sih ini. Udah, Sir? Can you replay, ma'am? Of course, let's go back. Raymond bikin bingung saya, Le. Raymond bikin bingung. Let's go back. Pulang kalian, pulang. Ini hapus lagi. Siapa yang kemarin tuh nggak tahu tuh gimana cara kirim tuh? Sambil Ini cari soal nomor 3 nih. Ya, sip. Oke. Gunakan independent test. Tepat tuh. Yang Sir Nobri semua bilang good night. Sir Emon, astaga, pulang pagi sudah ini.
Oke, next, man. Terus independen. Saya coba ceritain, Mon. Sudah, Sir? Lalu Oke. pindahkan karakteristik ke dependent variable. Sebenarnya mau tahu dari mana? Lihat aja sih logonya ini, kalau nyambung di sini berarti pindahkan aja. Tadang. Oh. Lalu yang kedua adalah credibility. Terus sama kan, sama di sini dinyalakan. Lalu yang kita masukkan ke grouping variable sini adalah soalnya adalah considering to gender. Consider to gender. Berarti gendernya ini pindah ke tada. Tuh logonya sama tuh, Sir. Tada. Jadi kalau misalnya sebentar ada dua pilihan, Sir bingung mau kasih pindah yang mana? Sir lihat aja dari logo ini. Oh, ini masuk di ini masuk di gender. Selesai. Mantap. Kalau sudah, silakan centang deskriptif. Sebenarnya suka luas kalau DP hasil. Lihat nilai. Oh, sudah suka luar ini, Sir. Kalau sudah, orang lihat DP nilai di sini. Kelihatan Mem, Sir? Ya. Yes, Po. Are you with me? Di video. Jadi yang Yang 0,005 dan 0,006. yes. Untuk P value karakteristiknya adalah 0,005. Ini kita copy aja. Saya sudah copy kayaknya. Saya sudah Yang copy. di bawah baru. Enggak, Sir. Udah saya. Oh. Ini. Cuma tampilan. Nah, ini saya sudah copy tadi. Saya sudah copy ini. Jadi untuk P value-nya ini 0,05 untuk karakteristik. Sedangkan 0,006. credibility, yes. Wah, sampai mantap betul. 0,006. Cuma Berarti dikit kalau gitu, misalnya orang lihat dari nilai ini, orang patokan dari ini. Lebih kecil Berarti atau dia di bawah. Kalau itu 1, 0,6 yang di atas. Iya, kalaupun sebentar misalnya, kalau misalnya nih Sir ya, misalnya DP credibility ini DP poin 0,1. Misalnya berarti di bawah. Berarti Di dia atas. lebih besar, 0,1 di atas. berarti dia lebih besar dari 0,05 atau Sir, berarti dia tidak signifikan. Dia harusnya Iya. no. Yes. Tapi karena dua-dua hasilnya ini di bawah 0,05, berarti orang bisa simpulkan bahwa dua-dua ini signifikan. Jadi orang terimalah, orang reject yang hipotesis 0 karena orang terima ini yang alternatif. Maka hasilnya adalah there is significant difference karena hasilnya ini lebih kurang dari 0,05. Sip? Sip. Mantap. Kalau nggak mengerti, Seremon, sampai jam 12 bantar kursus sendiri. Nah, tidur. Lanjut. Oke. Sudah ya, Sir? Berarti nomor 4 sudah selesai. Sekarang nomor 3 tadi. Nomor 4 ya. Nomor 4 sama saja. Kita pindahkan lagi ke sini, tapi kita ganti ini year level. Yes. Kenapa kok ini? Seperti itu. Ini juga. Pertanyaannya sama ya, Mem, tapi itu yang bikin beda tadi. Kalau dia yang tadi gender, makanya orang pakai independent test. Tapi kalau misalnya dia year level ini kan orang enggak groupingnya itu lebih dari 2 yang tadi kayak saya sudah bilang. Berarti orang pakai di sini ANOVA. Oke, hipotesisnya masih sama. Untuk null hipotesis there is no significant, untuk alternatifnya tetap there is significant. Lalu oke, kita lanjut ke Jamovi. Oke, anggap dari awal ya. Untuk cari nih ya ANOVA tadi. ANOVA kita gunakan yang one way
ANOVA. Why? Yes, kenapa? Sini, Sir. Mana dia punya pertanyaan. Karena kalau ini tadi cuman 2 independen. Iya, kalau itu di atas. Kalau tanya 2 independennya yang mana dari grouping ini, Sir? Karena ini dependen variabel nih, karakteristik dan credibility ini variabelnya dependen. Kalau independen ini 2 independennya, karena gender kan cuma 2 tuh, Sir. Male sama female. Sedangkan kalau level ini kan dia lebih dari 3. Iya. Kalau di Lebih dari 2. ya lebih dari harusnya 3 atau lebih. Mana ya? Nggak Iya, tahu. karena years itu tahun-tahun per tahun 2002, 2000 lebih banyak. Iya, pokoknya ini catatannya, Sir. Kita gunakan one way ANOVA kalau dia 3 atau lebih independen. Oke. Ada Sir punya slide itu. Nah, galak. Jadi mana ya? ANOVA ini. Kita pakai ANOVA karena dia 3 atau lebih independen. Gitu ya. Yes. Independent variable. So let's go back. Jadi ANOVA. Pakai one way ANOVA. Ya, padahal tampilannya sama aja tuh, men, Sir. Ini kayak sini dependen juga, sama nih, sama kayak independen. Tahu kan? Sama tampilannya. Cuman bedanya itu dia harus. Miss pakai independen itu soalnya. Ya, ini saya mau kasih contoh, Sir. DP tabel isinya sama. Ini dependent variable, di sini juga grouping variable. Sekarang kalau orang cek di ANOVA, one way ANOVA, tampilannya juga sama. Oh iya. Yang bikin beda itu DP independent variable. Apakah cuma 2 ataukah 2 atau lebih? Ya. Ya. Oke. Sangat jago sekali, sangat mengerti. Coba saya terangkan begini Kak. Mama, jangan ganggu dia, biasa aja. Oke. Sorry, Sir. Nah, sekarang tolong pakai one way ANOVA. Lalu kita masukkan lah yang tadi variabel apa namanya? Yang mana dia? Karakteristik dengan yes. Wah, di search aja, Miss. Di search itu bisa di search. Oh dengan iya. credibility toh? Lalu masukkan yang di gear level. Jadi kalau gender di gear level toh? Oke. Ya, karena dia independen. Iya. Yes. Kalau sudah hapus dulu ini karena orang mau pakai Shapiro. Sir, pertama juga saya bingung Shapironya dari mana. Tapi kalau unlike kentangnya dihapus, lalu normal test, nanti dia akan muncul. Nah, penjelasan Shapironya di sini. Jadi kalau misalnya saya ada jelaskan, itu pakai Shapiro, pertama saya cari mana Shapironya, nggak ada di sini, cuma ada Webb sama Fisher. Padahal unlike dihapus aja ini variansnya, lalu klik ini. Nanti muncul deh di sini penjelasannya, Shapiro. Tunggu. Yes, tadi tunggu. Kok saya nggak muncul ya? Nggak muncul apa, Sir? Dia punya tabel one way itu tadi muncul. Karena Sir bilang itu akan jadi Shapiro kalau kita yang normality testnya kan. Oh, normality test kita belum tekan. Sudah jadi. Nah, kalau sudah, sekarang adalah sekarang nomor 4 ini salah kayaknya. Karakteristik 0.739 toh? Ya. Nomor 5 ini saya salah. Nomor 5 ini, nah, dapat penjelasan di sini. Ini salah ini. Soalnya tadi pas terakhir saya tanya Sir bilang kalau di nomor 4 itu untuk gear levelnya dia harus lebih dari 0,05. Gini ya, Sir, nanti saya jelaskan lagi. Gini, jadi kayak di sini hasilnya kan 1,0738. 0,08. Satunya 0,08. Ini kan dia lebih kecil dari 0,05. Iya. Sedangkan ini lebih besar dari 0,05. Ya kan, Sir? Iya. Oke. Terus tadi saya bilang
Kalau misalnya ini dia hasilnya salah satu dari mereka lebih kecil, maka orang akan pakai crystal Wallis. Ulang, Sir. Kalau misalnya sebentar orang cari p-value-nya dari karakteristik dan credibility-nya ini, nilai P-nya. Lalu nilainya ini yang satu kan lebih besar dari 0,05. Yang satunya lebih kecil dari 0,05. Lalu Sir bilang, kalau misalnya hasil itu lebih kecil dari 0,05, kayak begini Sir nih, maka orang pakai Kruskal. Makanya tadi saya klik dulu ya, Kruskal. Makanya tadi Sir Abraham pindahkanlah yang tidak ini kan 0,8 ini yang credibility. Ya, credibility-nya yang mau kasih di dependent, lalu year level-nya di independent. Maka nilainya akan berubah menjadi 0,8. Yes, Sir punya tadi. Ulang dari pertama. Pelan-pelan lah, Miss. Oh, terlalu cepat ya, Sir. Maaf. Ya sudah, kita balik. Ini kan one way ANOVA nih. Yang tadi one way normally dites Safiro itu. Tadi ini kan hasilnya ini, Sir, toh pindahkan ini. Kalau misalnya tadi saya juga lupa tanya lagi, kenapa Sir harus begitu? Nah, itu dia yang saya mau tanya juga. Tapi itu saya sudah pernah bahas kayaknya sebelumnya. Saya juga tulis, tapi saya tidak cuma taruh kira, cuma kalau pakai one way ANOVA. Sabar. ANOVA. Aduh, Sir Glenn tidak ada ya di sini. Tadi ada bahas sama-sama dengan Sir Glenn padahal. ANOVA, one way ANOVA. Iya, pokoknya yang tadi nomor 4 itu, Sir. Bagaimana ya? Pokoknya kalau pakai one way ANOVA ini, lalu salah. Dari situ baru. Iya, betul. Tadi saya baca ini deskripsinya. Oh, allow p-value itu dia. Suggest, iya. Maka harus pindahkan nilainya itu pokoknya harus lebih dari 0,05. Iya, jadi makanya tadi saya bikin lagi. Kan pertama saya cuma kasih masuk karakteristik. Baru saya tanya, Sir, kenapa Anda taruh 22? Sir bilang karena credibility-nya ini dia punya nilai kecil. Lebih kecil dari 0,05, makanya kita ke ANOVA, Sir. Iya. Lalu kita pakai yang Kruskal di sini. Oh, Kruskal Wallis. Yes, Kruskal Wallis. Lalu kita masukkanlah yang nilainya lebih kecil dari 0,5 yaitu credibility. Masukkan ke dependent. Lalu year level ke independent. Maka hasilnya akan keluar yaitu 0,85. Seperti itu. Nah, berarti 0,805, Sir. Berarti untuk penjelasannya, nah ini dia. Sabar ya. Tadi gimana ya? Ini semua berarti. Sabar ya, Sir Glenn nggak join ya ini. Tadi Sir Glenn yang help me juga soalnya. Aduh, mudah-mudahan cukup. Calling Sir Glenn dulu, Raymond. Hah? Calling Sir Glenn. Dia yang kasih DP jam, no. Mungkin ada sesuatu. Dia bagi waktu. Siapa tahu biar. Pokoknya yang sabar. Kayaknya sebelumnya tuh ada contoh yang kayak begini deh, yang orang yang Di halaman itu keterangannya. Ya. Yang mem apa? Yang mem Kiki ada share tadi ada di halaman 25 dia punya. Atasan Sir bilang harus fokus. Kalau yang begini kalau nggak fokus memang mau tersalah. No? Tutor quick itu halaman 25. Ada one way ANOVA itu.
Iya, kalau 3 dependent group. Cuma maksudnya, yang tadi saya cuma baca sih, saya jelaskan cepat pula lagi, taulah. Emelon bantu kah? Pokoknya kalau nilainya ini lebih kecil dari 0,5. Tadi kita cuma catat juga seperti itu. Jadi ketika menggunakan Sapiro, jika P karakteristiknya greater than, kita tetap pada Sapiro. Tetapi jika less than, maka kita harus pindah ke Kruskal. Oh, jadi kalau sampai dia Less than 0,05. Jadi normalnya itu kalau misalnya mungkin dia lebih dari 0,05 ya. Iya. Ya, kayaknya dia harus lebih dari 0,25 DP hasil dong. Yes. Ya? Selama dia ada di bawah 0,05 berarti harus Kruskal tadi itu Kang. Ya, pakai Kruskal. Cuma tadi saya nggak bilang lagi hasil akhirnya, ini saya cuma bilang nilai-nilainya, kita belum tarik kesimpulan lagi, saya sudah pindah ke nomor 5. Berarti kalau susah juga di Innova ini. Innova, Sir. Lebih gampang ingat Innova sama gua. Jadi tetap sabar ya, sabar. Nanti kita ini lagi. Pokoknya yang penting caranya sudah tahu ya, Sir ya. Iya, kalau cara sudah cuma kok. Iya, kenapa nih? Kalau berarti karena karena itu nilai di bawah 0,05. Yes. Nah, patokan situ juga kalau begitu. Tapi tetap sabar. Tunggu dulu. Tapi Ellen, apakah dua-dua atau kalau biar cuma satu harus ke Kruskal? Yang satu kan di atas 0,8 tadi. Jadi untuk nilai yang less than. Oh, cuma khusus credibility kan tadi yang itu di bawah. Iya, yang less than. Yang di atas kan enggak. Ini kan Sir, pas masuk kasih pindah dari Kruskal, DP hasil. Kita mengerti, iya. Sudah. Kita sudah pada hasil 0,85 sesudah di Kruskal toh. Oke. 0,805. Itu dia poin yang saya mau cari tadi. Jadi dia tidak melihat cuma yang di bawah 0,5 itu yang orang bikin di Kruskal. No? Kalau di atas itu sudah jadi berarti kata semua. Mungkin nanti kalau misalnya orang ketemu hari Rabu dengan Sir untuk pertemuan sebelum ujian, orang boleh tanya deh Kang, kenapa? Itu dia. Padahal boleh chat loh Pastor, nanti Sir balas. Bilangkan jika kamu ada pertanyaan, silakan chat. Menjelaskan apa? Ada sobat like, habis. Oke. Lalu soal yang lanjut dulu Mem. Bagaimana Mon? Apa? Sorry. Bagaimana ini? Kita juga hilang tadi di situ. Yang di itu dua data yang beda kan, satu di atas satu di bawah. Yang saya udah bilang kalau nilainya alasannya apa? Kenapa saya nggak tanya tadi ya? Ya cepat ya. Kita juga tak berhenti sampai di situ. Oh iya. Saya cuma tangkap lagi. Nanti tanya Jo hari Rabu pagi-pagi. Ya, sebelum kelas orang review aja ulang. Ya. Oke, next. Oh ini Sergeant OTW. Udah, orang lanjut dulu. Kalau lagi. Sudah terakhir, lalu nomor 5 ini orang cuma cari, ini beda nih. Yang ini kan cari define-nya nih. Kan Sir Mem, kalau di sini orang cari dia punya hubungan. Kalau ini cari perbedaan, yang ini kita cari hubungan. Berarti yang akan kita gunakan adalah sudah bukan ANOVA, T-test ANOVA lagi. Tapi orang akan pakai regression. Ulang lagi. Karena hubungan. Yes, karena dia bicara tentang korelasi hubungan. Ada di sini. Kalau relationship, iya, korelasi nih. Jadi tadi tolong pakai correlation matrix. Lihat lagi soalnya ya. Soalnya adalah, is there any significant relationship between, jadi tolong cari hubungan ini antara karakteristik dengan
credibility. Dari hubungan, ada enggak hubungan yang signifikan nih antara karakteristik dan credibility? Sekarang kita ke regression. Sudah kasih Raymond pelan-pelan nih. Malah duluan kita. PDD, lanjut sir. Ini apa? Relation matrix. Relation matrix. Oh iya. Lalu saya masukkan enggak tadi itu dua variabel yang tadi, karakteristik sama credibility. Tunggu. Oh iya. Tetap sama DPS ya? Ya, sir. Lalu kita centang juga dia punya centang ini, yang diplot ini centang yang correlation matrix. Udah set? Sabar, baru kasih masuk to credibility ya. Baru centang ya. Ya, Miss. Sorry. Ini kalau kita pakai regression apa kondisinya? We are looking for relationship. Oh, kalau relationship, oh iya. Ya, ataupun yang berkaitan dengan korelasi. Oke. Yep. Oke, sekarang plotnya sudah keluar. Gambar grafiknya. Tada! Ini yang dikasih masuk apa? Kok saya nggak jadi? Dicentang ini, sir. Centang bagian plot yang correlation matrix. Sudah. Oh, udah. Yang di atas, yang diisi di... Ini sir hasilnya. Bukan yang dari correlation matrix, semua yang dimasukin. Yang di tabel ini, sebelah kiri. Sebelah kiri, ini karakteristik sama credibility aja, sir. Oh. Jadi dianalisis, regression, lalu pilih correlation matrix. Hasilnya seperti ini. Masukkan variabel yang tadi, karakteristik and then credibility. Sesuai dengan pertanyaan. Oke, jadi sama. Lalu hasilnya ini keluar di sini kan, 0,759 sama less than 0,001. Ya. Ya kan, sir? Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Lebih kecil 0,01. Ada pertanyaan tidak, sir? Sejauh ini, soal tabelnya dulu. Nanti jadi ujian. Makasih, sir. Very clear, Melissa. Sejelas kok Mang ini. Pokoknya tadi waktu saya lihat tabel, saya punya pertanyaan. Tadi putus di Anova tadi. Tadi waktu bahas juga, saya punya pertanyaan, ini kok straight. Ternyata iya, karena kita cari korelasi antara karakteristik sama credibility. Kalau kita cari karakteristik, nah pasti nilainya di sini, atau credibility pasti nilainya keluar sini. Cuma kan tidak kita, masa variabel yang sama mau cari korelasinya kan tidak mungkin. Makanya cari dua variabel, yaitu credibility sama karakteristik. Nilainya akan keluar di sini. Untuk Pearson 0,759, tapi yang orang lihat adalah p-value-nya yaitu di bawah 0,001. Terus kalau kita lihat soalnya, tada, ini hipotesisnya ini sebenarnya sama saja. Ini signifikan. Ya, sir. Yes. Kalau ini sangat sini. Berarti signifikan. Satunya begini ya. Ya, lalu yes. Lalu karena nilai P-nya itu tadi 0,001, berarti kan lebih kecil dari 0,05. That's right. Maka Cek. ada tadan. Kalau nomor 4 ini gampang aja sih. Kita tolak null hypothesis and then kita terima hipotesis alternatif. Karena tadi poinnya untuk jawaban nomor 5 adalah ini. 0,0. Jadi jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah ada hubungan yang signifikan antara
karakteristik, dan credibility. Oh. Ya apa? Ya Nova sudah ada kesimpulannya ya. Coba Miss buka tadi di Jamovi. Ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, tadi yang saya baca. Ke atas lagi, ke atas. Tadi pernah baca. Atas lagi. Mana yang tadi yang there is? Oh di tadi waktu Miss No, tadi yang waktu Miss Kopi yang 0,001 ini Mem. Bukan. Di Jamovi. Nah, Jamovi. Di Jamovi. Nah. Seperti lagu ini. Oh, enggak Mem, yang ini toh. Ini saya ketik manual. Ini. Oh iya. Mem ketik manual itu. Yes, ini saya kesimpulkan sendiri Mem. Ini saya ketik manual. Oh, pantasan. Saya pikir kenapa dia muncul. Enggak, ini saya ketik manual Mem. Jadi ya ini. Saya pikir kenapa dia muncul dengan hal yang sama yang sudah dibahas. Apa dia memang keluar kontrol kalau kira gitu. Enggak Mem, ini saya ketik manual. Jadi dari significant relative karena dia punya p-value ini less than 0.6. Serglen belum muncul ke ini. Belum ada. Katanya Ser OTW. Lisa. Ya Ser. OTW Mem, tapi dari Malang. Kenapa nak muncul ke DPN? Saya kasih tunjuk ada dia punya grafis lain juga di atas, di bawahnya apa itu yang. Share screen Seremon punya supaya boleh dilihat. Bukan di Lisa punya juga nggak ada kok. Oh, apanya yang ada? Itu garis-garis. Iya macam gunung-gunung itu. Ya. Oh dia punya kurva. Itu kalau klik ini densities for variables baru dapat lihat isinya. Yang mana? Densities for variables. Klik di plot Sir. Di plot. Oh iya. Densities. Kenapa belum dari tadi ya begini kita klik. Jadi. Terserah Raymond, kalau Raymond suka mau klik-klik semua boleh juga. Atau Miss bagaimana kalau Miss yang bikin soal dia bilang pasar? Saya bikin soal Ser yang jawab. Iya tapi soal yang nanti dijelaskan lagi oleh Miss. Nah, maksudnya saya bikin soal Ser Abraham yang jawab. Oh gitu bisa juga kau ya. Auto fail. Orang mau sudah setengah 10 lah. Sabar mau bilang ini kan DP dependen kan ada responden ini bukan. Ada soal yang satu itu yang sebelumnya Ser ada kirim data. Ya ada yang lain kah? Tolong coba. Ya, yang Ser ada kirim Jumat. Iya Pak, lain Jo supaya ini kan sudah praktis ya kalau nggak salah. Tapi DP soal itu di kalaupun dia kasih soal ini dia kan lebih gampang orang mengerti. Kalau kasih soal yang lain juga biar banyak masalah yang orang dapat pengalaman. Kira-kira kalau orang ujian ini sama dengan long test itu kan memang maksudnya jawabannya sudah tersedia tinggal orang klik atau aja sama dengan ini. Semoga Orang aja. ujian sekarang ini Ser ada hadir pun dia lihat orang karena final. Ada cara kerja dia mau lihat. Makanya cari mengerti. Oke, baiklah. Sabar, ini datanya ini tapi DPM soal itu apa ya namanya exercise. Coba besok yang lain bagi di DP soal berdasarkan data ini dan yang ada kirim sebelumnya. Saya lupa nama filenya. Oh bukan ini jawabannya kita. Bisa kirim di grup kah? Kayaknya yang praktis, Miss. Ya, maksudnya DP pertanyaan, Miss. Itu yang AMI tesis sama SIN AMI questionnaire itu. Kayaknya itu apa saya sudah download tapi belum. Siapa yang mau bacain tuh Itu sudah kirim di Messenger, Memelan? Iya, Mem.
Oh ya. Yang pertanyaannya, tapi yang kemarin Sir ada kirim di Messenger, Kong Sir Glenn ada lanjutkan di grup. Kan orang ada kerjakan kemarin yang Sir ada ganti DP soal nomor 5, kan orang kerjakan nomor 8 sebagai contoh. Kong Sir ada kasih nomor 5 untuk orang kerjakan, tapi Sir ada ganti DP soal. DP soal question ini yang tadi. Oh ini toh Kang? Atau ini? Hipotesis. Ini toh. Di luar. Wangit. Tenten. Sini, why? Tidak usah buka lagi nih. Oh bukan, ini kuesioner. Nah, kuesioner ini kayak tadi yang terisi datanya ini. Yang di Excel itu. Tapi nanti baru kita lihat. Nah ini soalnya, tapi ini latihan yang sudah kita kerjakan. Yang kemarin, yang mau lihat ini, estimate-nya ini nih. Kalau dia mau pakai itu nanti bilang itu King James Version. Hah? Sabar ya, di mana ya namanya? Ini sekarang. Wah, soal-soalnya di mana? Ah, ini. Ya, astaga, finally I got you. Ini soalnya. Yang kemarin orang kerjakan ini kan. Nah, ini yang saya kasih contoh. Itu dia. Itu Jo. Saya kasih contoh ini. Tapi yang orang kerjakan ini. Cuma saya ada ganti DP soal, saya sudah lupa juga. Atau sudah? Ya, saya buat soalnya mirip seperti nomor 8 ini. Sir ada ganti karena variabelnya nggak ada di data. Pas dia cari dan. Ya, mem. Culture belief yang knowledge ini. Saya masih ingat knowledge. Jadi bagus strong backing yang ini. Jangan-jangan dia kasih putar kong ini tuh final. Si bikin latihan ini sto mem. Terbalik. Ya, mem. Orang mesti kuasai juga yang ini, yang soal apakah yang ada? Ini soalnya nih kayak begini nih. Is there a significant relationship between respondents' culture belief dengan apa ini? I don't understand. Berarti pakai korelasi, terus cultural belief dan apa itu? Apa ini? Preventive practices. Apa sih? Dengue itu penyakit itu. Oh, nama penyakit ya? Penyakit demam berdarah. Iya. Iya. Oke, baiklah. Mau coba kah, Mem? Coba kah? Berarti data ini saya keluarkan aja ya, kan sudah selesai nomor ini. Jangan bisa lihat. Ya. Foto join. Ini datanya yang tadi ya. Kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, variabelnya ini kan culture belief, responden culture belief sama ini demam berdarah. Apa sih? How do we pronounce it? Dengue, cara menghindari dengue. Cara menghindari demam berdarah. Yes. Berarti dua variabel ini kita pakai catatan. Korelasi. Dua independen. Kita pakai t-test. Terus saya bilang korelasi. Hah? Kalau korelasi? Sir. Oh iya, relationship ya. Betul. Between two continuous variable. Orang lihat dia continuous atau enggak ini. Biasanya sih kalau saya kasih data, ini sudah dapat tahu ini continuous atau enggak. Jadi kalau orang lihat korelasi, berarti ANOVA. Regression, Sir. Tadi namanya apa regression, ya? Iya. Ini ya? Culture belief.
Responden culture belief. Iya. Cuma ini aja. Sama. Ih, enggak ada pilihannya itu. Demam berdarah itu. Ini nih. Kemarin saya juga sudah bilang, Sir, ada. Itu makanya dia bilang datanya kurang jelas kan. Itu kayaknya yang dirubah itu namanya ya. Iya. Depfar, bukan ya? Ada banyak ini nih. Iya, ada yang dirubah. Ya. Apa kita contohin salah satu aja ya? Coba lihat ke bawah, Miss, dia punya itu. Habis kalau untuk continuous cuma ini aja, Miss. Karena dia tak sesuai kan enggak ada. Ya. Jadi kalau misalnya orang mau ambil salah satu culture belief-nya misalnya sama misalnya nih. Nah, ini ketahuan sekali Miss kalau Memsar, kalau mau lihat dia continuous atau enggak ini logonya ini aja sudah nih. Oh. Karena ini enggak mungkin masuk di sebelah sini. Nih, enggak bisa. Kok bisa? Tapi enggak bisa dibaca ya kan? Astaga, bikin panik aja. Atau coba 2. Kok bisa? Ayam goreng, balik, pulang. Tapi ini dia enggak ini. Enggak ada demam berdarahnya. Apa disingkat dengan ini ya? Astaga, datanya ini. Makanya sudah rubah tuh lalu. Iya, makanya Pak Depfar itu sudah average-nya. Sudah average-nya kemarin. Average. Orang mau latihan ini yang kemarin orang suka kerja. Ini mau lihat DP. Tanya Pak Sergio ulang itu, Melissa. Tanya ulang kaset nantinya. Iya, tapi data yang ini kemarin memang saya bilang ada yang hilang, ada yang nggak dikasih, datanya ada yang nggak dikasih. Kemarin kalau ada kerja, saya ada ganti di soal nomor 5 kalau nggak salah ya, men. Nomor 5 ini saya ada ganti. Nah, ini soalnya kalau cari level ini min. Ya. Yo, min itu. Betul, berarti soal yang tadi itu harusnya what is the level juga. Kalau pertanyaannya seperti ini, Mem, carinya berarti dia punya min. What is the level of bla bla bla. Ini dia cari min. Berarti min dari your shifts, sustainability and states, lalu benefits, barrier of action. Langsung kerja aja di Jamovi, Mem. Pakai data yang tadi. Kayaknya itu ada. Berarti karena mau cari segini, kita ke analyze. Min kan, Mem, Sir? Exploration. Lalu kita klik descriptive. Lalu karena mau cari, nah tuh namanya apa? Bawa terus ke bawah. Terus, itu dia. 3. Ya. Selesai. Dan dia akan muncul di sini. Nah, minnya untuk yang pertama ini, minnya sudah ketemu. Selesai. Astaga, kalau ujiannya begini, mantap sudah. Jangan lagi soal-soal yang lain sih. Ini sama juga sih, Mem. Sir, kalau soalnya begini cari min level ya. Bedanya tinggal di variabel itu. Yes, variabelnya yang ada. Pertama saya lihat soal, saya kira ini pilihannya. Jawabannya A atau B, padahal soalnya berekor. Lalu yang kedua ini, what does it mean this one? 3. Yang ketiga. Extend ini sinonimnya apa lagi ya? The length. Length. Apalagi nih? Berarti kalau misalnya kita pakai Jamovi, sorry.
Itu masuk di mana? Mungkin itu pakai min lagi. Cari min lagi. Lain kita. Ini bahas soal mana ya? Panjang pakai min lagi, Sir? Mungkin ya. Soalnya ini kita pakai kesimpulan pribadi ya. Cuma kesimpulan pribadi. Mau pakai statistik apa? Itu tergantung dari kata kunci. Iya. Kalau kata kunci tanya perbedaan, berarti orang mau pakai t-test. Tapi t-test pakai t-test kalau tanya perbedaan. Tapi boleh juga pakai apa? ANOVA. Cuma dua dia berbeda adalah kalau di ANOVA itu lebih dari 2 variabel. Tiga atau Kalau lebih. di tes cuma 2 toh. Nah, kalau cari korespondensi cari hubungan dan korelasi, berarti pakai regresi. Berarti selain dari 3 itu pakai min. Hah? Cari min. Terbandes kasih mati dulu Serbandes. Itu cuma kita pakai kesimpulan pribadi ya, enggak tahu Pulang gimana. seros. Gimana Serban? Jadi misalnya DP soal begini, cari perbedaan. Ya sudah, berarti itu mesti cari pakai t-test itu. Asal cuma 2 variabel. Kalau 3 ANOVA. Yo, kalau 3 ANOVA. Cuma begitu. Lihat DP kata kunci itu. Kalau DP pertanyaan, cari hubungan. Korelasi. Itu regresi itu, pasti regresi. Apa ada hubungan atau enggak? Langsung pergi di regresi itu. Ambil jatuh data kasih masuk situ. Kalau selain dari itu 2 itu, kamu cuma aja tanya langsung, cari DP tinggi, DP rendah, cari min. Betul tuh Mem Lisa bilang tadi, cari min. Oh, yang di grafik itu kan. Yang tadi dan menurut di barit. Master yang korelasi. Exploration. Kalau relation, iya korelasi. Tapi regression itu tidak mungkin hanya di relation aja, soalnya mana ya ini. Kalau cari korelasi hubungan kita pakai ini, Sir. Tapi bukan berarti linearnya pakai untuk untuk relationship. Tidak juga soalnya. Kemarin soal nomor 8 kan yang kita kerjakan. Soalnya juga adalah is there any significant difference? Tapi yang kita kerjakan adalah menggunakan linear linear regression. Oh, Sir? Iya. Ya, Sir? Ya, kemarin orang kerja nomor 8 ini pakai linear regression. Ya kan, Mem? Yes. Contohnya jawabannya ada di Messenger. Sir Abraham ada kirim. Jadi, kadang-kadang, tapi kalau misalnya pilihannya sudah banyak begini, kemarin orang pakai linear regression. Jadi, let me repeat again. Linear regression. Lalu, dilihatnya akan seperti ini. Dependent variable ini adalah yang ini. Mana soalnya ya tadi? Ini. Ini kayaknya. Tapi saya kemarin pakai salah satu aja. Saya lupa lagi yang mana. Ini nih. Lalu yang age dan bla 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 ini nanti orang masukkan di di mana tuh? Di sini kayaknya. Mana ya? Tapi nggak ada pilihannya. Ya kemarin saya cuma ambil salah satu, tapi saya tidak tahu ambil yang mana. Yang di dependent itu DBPVAR. Ada yang ini Mem. Soalnya ada banyak nih, 3-3-nya. Baru grupnya yang 3 tadi. Yang DBBPVAR itu ya, 3-3 itu. Yang tadi DBBFAR yang besar semua. Turun lagi, Miss. Itu di mana, Mem? Itu kemarin masuk di dependent variables. 3-3-nya. Oh, berarti yang kayak tadi Miss Lori bilang 3-3. Mem, tidak bisa, Ji. Cuma bisa 1. Ini yang harus di sini. Salah catat kah saya? 2, ini pulang lagi. Ini 3. Soalnya dependent ini cuma bisa 1. Oh iya, betul di yang kedua itu. Orang taruh kalau baru soalnya adalah berdasarkan baru ES-nya.
Apa ya? Age-nya dulu, lalu ini ya gender. Educational. Baru saya ganti ini dengan SE. Iya, ESE kak, ES. Age ke dependent. ES ya. Ini catatanku ES. Iya, sama Mem. Harusnya ada yang tidak ada lalu terganti. Kok nggak jadi sih, astaga. Ini kayaknya cuma satu. Pokoknya ada cuma satu, Mem. Sabar ya. Harusnya. Sorry. Maaf. Ini H ini masih di sini. Ini pulang. ES-nya ke sini. Satu lagi apa ya, Mem? Dua lagi. Ini kayaknya cuma ambil salah satu. Pindah ke dependent. Ini gender. Kayaknya Depvar itu masuk di yang itu deh, Miss. Yang covariance. Di sini apa? Itu sama-sama 3. Kayaknya yang Depvar ini masuk di covariance ini. Seingat aku ya. Ya, yang nomor 8 kan ini. Saya punya contoh kemarin. Ada 3 kan itu Depvarnya. Dari messengernya saja. Dadadadang. Orang mesti Gimana, Sir? Maksudnya gini, orang memang mesti latih. Kita ndak terus langsung diterangkan ini, kita nyandai kok kemarin. Cuma ada pasang kamera, kok tak ada urusan. Jadi gini, orang mesti latih, itu begini dah. Dari satu kalimat, orang sudah dapat tahu, itu mau pakai apa. Mau pakai t-test, mau pakai regresi, atau ANOVA, cuma baca dan DP kalimat, dang. Nah, yang contoh itu, kalau dia misalnya pakai korelasi, DP dasar pemikiran apa? Itu yang terus mesti cari tahu. Kenapa mesti pakai korelasi, dang? Padahal selama ini kan difference itu selalu mengarah ke itu, dang. Cari perbedaan, toh. Sekarang kenapa begitu, dang? Apa DP dasar pemikiran? Mungkin ada teman-teman penjelasan ya, orang mau cari tahu. Kenapa dia dasar pemikiran itu? Iya toh? Masih banyak yang mau tanya Pastor Abraham. Iya Kang, supaya lebih mengerti di saat baca soal langsung tahu menjurus kemana. Kita pehayalan adalah ketika tong baca soal, tong tahu statistik apa mau pakai. Itu maksudnya. Nah, jadi langsung tahu, tak. Begitu. Oh ini soal ini cuma cari min buat dia. Oh kalau tuh soal ini, cari regresi. Nah mesti ada kata-kata kunci atau hal-hal yang jadi dasar kontoran tentukan itu. Begitu, itu yang terus mesti cari tahu betul. Itu sama dengan Doni datanya sebelumnya kan, Sir. Coba cari siapa tahu ada DP dasar pemikiran itu karena kita sudah ikut kemarin. Ada yang tadi itu yang dibagi, yang di-share oleh Mem Noti di grup. Nah, apa DP dasar pemikiran? Siapa dia mesti pakai regresi? Wah, banyak sekali. Regresi kalau yang kemarin Sir ada bikin summary-nya, kita akan gunakan regresi untuk memprediksi kan. Kita akan pakai korelasi untuk relationship. Kita akan pakai ANOVA kalau more than 2 groups. Kita akan pakai t-test kalau itu continuous dan comparing groups. Itu yang Sir ada summary. Terus Sir ada kirim itu tabel yang Mem Noti ada share tadi. Oh iya. Oke, Mem Noti mungkin Mem Lisa mungkin boleh share lagi, no? Sambil Mem Lisa share. Mem kemarin yang regresi linear itu waktu orang pilih itu tinggi pohon loh Mem. Itu waktu orang pakai linear regresi. Bukan data yang itu. Siapa kalian bilang? Kemudian orang ada pakai orang ada pakai one way ANOVA itu DBPFAR itu dengan DBPPAR itu pakai one way ANOVA.
Yang tinggi pohon Raymond. itu kan, yang tinggi pohon itu, dia pertanyaan kan apa ada hubungan antara lebar, apa kata lebar itu dengan tinggi pohon toh? Iya, Oh, pasti no regresi itu. Ya, itu waktu itu terang pakai linear regresi. Iya. Itu pasti regresi. Karena beda apa? data Dia dengan yang bertanya tadi di mem situ. ada pakai. Makanya Jadi terang terang tadi saya bingung tahu itu. toh. Ini yang pakai linear. Coba. Kita nyandai kok waktu lalu. Ini soal nomor 5. Ini yang kemarin saya share screen ke Sir. Bidang multiple linear. Enggak mem, nomor 8 juga linear. Sebentar ya saya. Soalnya saya tanya ke Sir, Sir, can I use your own words? Lalu saya bilang, yes, sure. Jadi ini kalimatnya Sir yang saya pakai ini mem. Nanti saya lihat lagi lah di messengernya. Saya sudah download. Itu kesimpulan itu dikirim di mana ya, Miss Lisa? Yang ini, ini cuma latihan mem. Ini, saya nggak kirim lagi jawabannya di mana ya? Halo. Nah, Yes, ini Sir. Nah, nih. Oh, Ini tunggu. contoh yang Sirnya pakai variabel ini yang banyak-banyak ini. Betul. Yang ada banyak sekali mana ya di Jamovi-nya itu. Apa bukan data ini ya? Mungkin bukan data ini kali ya, Mem? Iya, kayaknya bukan yang itu. Iya, ini yang buat kita latihan kayaknya. Iya, yang ada persisset itu. Data 3 ini yang saya pakai di nomor 5 untuk kerjakan yang this one. Linear regression. Ini untuk lihat ini penyataannya nih, Mem. Jadi 3 variabel ini 1, 2, 3 ini, aduh mati aku gimana ya kemarin. Ya, kita mau cari yang the best. Oh ya, soalnya kemarin. Maafkan aku. Bukan. Sir, ada ganti ini bunyi soalnya ini. Pokoknya inti soalnya itu mirip dengan soal Nomor 5. Iya, soal nomor 5 mirip dengan soal nomor 8. Shalom. Sampai masuk. Gila ya. Makanya cara kerja yang kemarin saya pakai sama kayak nomor 8. Makanya saya tanya ke Sir, boleh nggak pakai kata-katanya Sir? Saya bilang, ya sure. Makanya saya pakai ini. Lalu ada yang Sir ada typo itu loh, di sebelah mana ya? Ya Miss Lori ya, masih ingat kan ya Miss? Yang increase decrease itu loh. Yap, yang awal pasti increase, yang belakang baru yang awal decrease, belakang increase. Toh? Enggak terbalik. Dia increase dulu Miss, makanya dari negatifnya ini. Oh iya betul. Baru dia jadi positif. Yes, ini yang pakai linear bla bla dari regression ini, latihan yang kemarin. Nah, Sir Glenn, welcome back. Mana Sir Glenn punya bagian yang tadi sudah kami simpan di sini. Assalamualaikum. Yang tadi itu yang buat kesimpulan banyak sekali itu, Mem. Yang multiple linear regression. Yes, ini. Looks conducted Ini to determine the kita best. simpulkan yang estimate-nya. Iya, yang banyak-banyak itu. Kok yang dari variabelnya aja nih. Jadi cuma 3, yang ini enggak. Yang ini. Iya. Makanya ini ada 3, 1, lalu 2, 3. 1, 2, 3, yes. Lalu kalau mau ditanya ini angkanya F dari mana? Ini. Taruh yang ini, saat yang di ini. Lalu 157 ini 157. Kok 157? 154 Ya itu yang kita lihat kesimpulannya pakai R, kan? Yes. Pakai R. Ini 157 dari mana lah? Bingung saya. Di atas lagi, scroll atas.
Enggak, Sir. Ini aja. Kayaknya 154 typos kok ini. Ada lanjutkan lagi. 39 juga iya di sini. Lupa lagi. Lalu, ini yang lihat. Oke, let's go back sebelum kita lupa semua. Sir Glenn, ini dia yang tadi saya tanya dan Sir. Kan tadi ini kita pakai ANOVA kan Sir ini. Lalu kalau misalnya poinnya itu key value-nya itu lebih besar dari 0,05, kita nggak usah ganti ke ANOVA yang kruskal, right? Kalau misalnya nilainya itu lebih kecil dari 0,05, kita ganti ke kruskal. Makanya tadi Sir ada bikin yang karakteristiknya tidak, tapi kredibilitinya ini diganti ke kruskal, sehingga dapat nilai. Kebalik tuh, Mem. Enggak, iya Sir. Betul. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, kan udah signifikan. Nah itu, tapi di penjelasannya Sir, ini saya tulis kalau misalnya nilainya 0 di bawah 0,05 kita ke kruskal. Iya. Yang tadi kan langsung dari 0,0 berapa itu langsung dapat 08. Iya. Baru datanya saya sudah tutup lagi nih. Waduh. Dan ada Sir, tenang ya, aman. Oh iya. Saya lupa tadi mana yang di sini kayak data. Aduh. Ini kalau dia kasih soal tinggal pilihan-pilihan, dia bisa di kepala. BTW tadi saya diajarin udah diajarin belum sama Sir Rosberg cara buka data, buka file Excel di ini Jamovi. Yang paling singkat itu katanya klik menu, open aja langsung, jadi nggak usah import, langsung open. Terus cari Excel. Iya, lebih gampang katanya. Dan berhasil. Trik yang baru lagi. Langsung buka biasa dari Jamovi, file open. Tidak perlu diimport, Sir Glenn. Nggak perlu diimport. Nggak perlu, langsung open aja. Itu kata Sir Rosberg sih. Langsung open, langsung kerjakan kalau langsung itu. Langsung open, langsung kayak gini jadinya. Jadi kayak langsung kayak... Lewat Miss. Tuh. Yang tadi 0,7 sekian itu. Takutnya itu 0,746 itu itu Sir Glenn. Iya. Nah, itu Ivan. Nah ini Sir. Ini kita remove aja. Bukan ini. 0,746 kan lebih gede p-value-nya. Enggak ada, ini tadi saya... Bukan, yang satu 0,05. Ini saya ikut langkah-langkahnya Sir tadi. Kalau misalnya ini saya ikut. Ini Sir punya, bukan latihannya kita tadi. Oke. Orang bikin kayak yang sebelumnya. Makanya pas tadi saat ada tanya, kok Sir ada jelaskan ulang itu. Credibility, you move here. Karakteristik. Lalu gear level. Ke sini. Kenapa kita uncheck itu yang Welch? Ya. Kenapa yang Welch itu di uncheck? Tadi saya juga uncheck. Cek Shapiro-nya. Karena kita cuma pakai yang ini, yang Shapiro, makanya di ini ya you go away and then kita use Shapiro. Betul. Hai Sir ini. Ini Sir, tadi kan Sir Abrahamnya jelaskan tuh. Kan tadi pertama saya cuma input karakteristiknya, lalu saya tanya kenapa enggak dua-dua. Sir bilang karena kredibilitinya itu nilai lebih kecil dari 0,05. Makanya akan dipindahkan nanti ke kruskal. Biar nilainya naik. Oh, bukan karakteristik yang dipindahkan ke kruskal. Yang saya pindahkan adalah credibility. Baru soal sebelumnya juga saya tulis kalau less than 0 ini harus. Ini dua minggu lalu, 2 pertemuan sebelumnya. Saya juga tulis kalau kurang dari 0,05 pakai kruskal. Makanya tadi waktu
hasilnya keluar seperti ini, lalu Sir pindahkanlah credibility ini karena dia poinnya kan lebih kecil tuh Sir dari 0,05. Sir pindahkan ke Kruskal dan hasilnya seperti ini, menjadi lebih besar dari 0,05. Problem is I forgot dia punya hasilnya, apakah kita terima null hipotesisnya atau kita reject? Reject. Mana ya? Mana dia? Mana? Question bukan ini stop. Tadi Sirnya nggak tulis kesimpulannya. Iya, maksudnya kalau tuh orang sendiri mau simpulkan bagaimana jadinya Sir ini nomor 4 ini? Reject hypothesis. Reject. Berarti tetap there is significant. Iya. Tapi kan nilainya lebih besar dari 0,05. Itu apa, Sir? Itulah yang bikin saya bingung. Tunggu ya, kita lihat dulu siaran ulangnya. Ya, Silakan. boleh. Saya mau nonton lagi. Ya, Sir, bagikanlah sama-sama, saya stop dulu. Aku 1 kali sudah. Tidak aja, Sir. Luruskan. Mana sih linknya tuh ya?